Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi suratil Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, saat ini kita telah tiba di bulan suci Ramadan. Bulan suci, bulan yang senantiasa mendapatkan suatu keberkahan, suatu kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah puasa kita dapati dalam surat Al-Baqarah yang terdapat pada urutan ayat yang ke-183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dengan penuh harapan dengan perintah puasa ini agar kalian mendapatkan status takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, berdasarkan ayat ini, maka ayat ini mengandung 3 dasar. Dasar yang pertama adalah dasar panggilan. Dasar yang kedua adalah dasar perintah. Sedangkan dasar yang ketiga adalah dasar tujuan. Dasar yang pertama adalah dasar panggilan. Hadirin, Allah dengan indahnya memanggil kita dengan panggilan yang sangat merdu sekali, dengan panggilan yang sangat indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi dasar yang pertama, kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar yang kedua adalah dasar perintah. Di mana berdasarkan ayat ini, kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan suatu perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebulan lamanya. Kutiba 'alaikumussyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Dengan tujuan dasar yang ketiga, la'allakum tattaqun. Dengan perintah puasa ini agar kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, ayat ini diturunkan pada tahun yang kedua Hijriah, di mana ayat ini Syahrul Ramadan itu mempunyai banyak nama-nama. Di antaranya ada ulama yang memberikan satu nama bahwa Syahrul Ramadan itu adalah disebut dengan Syahrus Syam, bulan puasa.
Sebagaimana dawuh Allah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusya, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Di samping syahrul siyam, bahwa nama dari syahrul Ramadan ini adalah syahrul Quran. Kenapa hadirin? Syahrul Ramadan ini juga disebut dengan syahrul Quran. Karena awal pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di dalamnya awal diturunkan Al-Quran. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini? Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185 ini, hudal linnas. Al-Quran diturunkan adalah berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai penjelas daripada beberapa petunjuk yang ada. Dan yang terakhir, wal furqan, sebagai pembeda. Sehingga umat yang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa membedakan mana sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, mana sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini juga disebut sebagai syahrul Quran. Jadi di bulan Ramadan, di sana sini, di masjid sana, masjid sini, di musola, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu dan selalu disibukkan untuk membaca Al-Quran. Hal ini di dalam orang-orang kampung menyebutnya dengan tadarus. Jadi selama bulan Ramadan kita disibukkan untuk membaca Quran. Tadarus, sehingga bulan Ramadan ini bisa disebut sebagai bulan syahrul Quran. Oleh karena itu hadirin sekalian, mumpung saat ini bulan Ramadan, marilah di bulan Ramadan ini yang amalan kita dilipat gandakan. Mari selama bulan Ramadan, sebulan penuh lamanya ini, mari kita senantiasa disibukkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena di bulan Ramadan ini, pahala-pahala yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Para pemirsa rahimakumullah. Selain syahrul Quran, syahrul Ramadan ini juga disebut syahrul rahmah. Awalu rahmatun. Awal di bulan Ramadan itu adalah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah. Karena syahrul Ramadan ini juga disebut sebagai syahrul rahmah. Untuk itu, kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya, ini tidak begitu mudahnya untuk kita terima. Melainkan kita dituntut oleh Allah untuk selalu berbuat. Kita dituntut oleh Allah untuk selalu berikhtiar. Untuk itu para pemirsa rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Rahmat dari Allah tidak begitu mudah untuk kita peroleh tanpa kita berikhtiar. Rahmat dari Allah tidak begitu gampang untuk kita dapati kecuali kita berusaha.
Untuk itu hadirin rahimakumullah, bagaimanakah cara-cara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Mari di bulan Ramadan ini kita betul-betul berikhtiar. Kita betul-betul mengikhtiari bagaimanakah langkah-langkah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam surat Al-Baqarah yang terdapat pada urutan ayat yang ke-218. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Pemirsa rahimakumullah, firman Allah yang terdapat pada urutan ayat yang ke-218 ini. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu langkah-langkah bagaimanakah agar kita bisa mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Hadirin, jadi syarat yang pertama, langkah yang pertama agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dasar iman. Dalam hati kita harus tertanam bagaimanakah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, iman itu artinya adalah percaya. Jadi dalam nurani kita, dalam hati kita, kalau kita ingin mendapatkan suatu kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, di hati kita harus tertanam apa yang disebut dengan satu keimanan. Secara istilahi, definisi iman adalah al-imanu aqdu fil qalbi wa iqraru fil lisan wa amaluhu fil arkan. Iman adalah suatu keyakinan yang tertanam di hati kita. Suatu kepercayaan yang tertanam di dalam hati kita. Wa iqraru fil lisan, dan diucapkan di lisan kita. Wa amaluhu fil arkan. Dan apa yang kita ucapkan di lisan kita itu, kita harus mewujudkan dalam perbuatan amalan kita sehari-hari. Itulah hadirin syarat yang pertama agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut konsep firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang kedua, langkah yang kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hadirin pemirsa rahimakumullah, di zaman Rasulullah banyak ulama yang memberikan satu definisi apa yang dimaksud dengan hijrah itu. Dikala Rasulullah hidup, yang didefinisikan hijrah adalah masa perpindahan dari kota Mekah pindah ke kota Madinah. Jadi kata-kata hijrah ini adalah perpindahan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta umatnya dari kota Mekah pindah ke kota Madinah. Hadirin pemirsa rahimakumullah, bagaimanakah kehidupan kita yang zaman sekarang ini kita tidak hidup di zaman Rasulullah? Bagaimanakah kita agar mendapatkan hijrah ini? Hadirin, secara bahasa itu arti hijrah adalah perpindahan. Jadi di era sekarang ini hijrah ini kita maknakan suatu perpindahan dari sikap kita
yang tidak baik, kita berpindah kepada sikap yang lebih baik. Perpindahan dari sifat yang jahat menjadi sifat yang terpuji. Perpindahan dari amalan-amalan sehari kita. Kita biasanya sebelum Ramadan kita malas untuk melaksanakan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan momen bulan Ramadan ini kita hijrah untuk senantiasa rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga dikategorikan sebagai hijrah. Untuk itu hadirin rahimakumullah. Jadi kata hijrah ini adalah perpindahan dari sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Ini adalah perbuatan yang hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang ketiga hadirin sekalian, bagaimanakah langkah-langkah yang ketiga agar kita mendapatkan suatu kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita melaksanakan jihad fi sabilillah. Jihad artinya adalah berjuang di jalan Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jihad fi sabilillah. Jihad dalam keluarga untuk mencari nafkah. Jihad sebagai pelajar untuk mencari ilmu. Jihad sebagai guru untuk mengamalkan ilmu. Ini semuanya adalah termasuk jihad. Oleh karena itu, kalau ketiga aspek ini kalau kita bisa mewujudkan, fa insya Allah rahmat dari Allah ini akan kita peroleh. Kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, wallahu ghafurur rahim. Dari tiga poin inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhijrah dalam kehidupan sehari-harinya itu mereka senantiasa melakukan sesuatu yang buruk tapi berubah menjadi sikap yang baik, ini termasuk hijrah. Dan kita selalu berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang baik, kita berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang paling besar ini adalah jihadun nafas. Untuk itu hadirin, suatu ketika Rasulullah SAW sepulang dari perang yang paling besar selama beliau hidup, Rasulullah sempat bersabda, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Ketika Rasulullah SAW bersabda sedemikian hadirin sekalian, para sahabat banyak yang melongo. Karena sepulang dari perang itu adalah perang yang paling besar dan banyak sahabat-sahabat yang meninggal. Tetapi begitu Rasulullah mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sehingga para sahabat bertanya, mahu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jihad akbar itu? Yaitu jihadun nafas. Yaitu kita memerangi nafsu yang ada dalam diri kita ini. Untuk itu hadirin, selain jihadun nafas, kita perlu jihad melawan orang-orang kafir. Kita perlu jihad melawan orang-orang munafik. Untuk itu mari di bulan Ramadan ini kita senantiasa berupaya. Jihad upaya untuk mencari suatu kebaikan. Dengan demikian pasca Ramadan sesuai dengan tujuan daripada perintah ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekelumit apa yang bisa saya sampaikan ini, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.